You're always afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. Aku, kamu, kita semua adalah satu spesies, manusia. Lebih tepatnya Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Merupakan hasil evolusi manusia yang terbaik, di mana ia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi, tidak semua manusia memiliki jiwa kemanusiaan. Masih saja kerap terjadi hal-hal tidak manusiawi yang menyalahi eksistensi dari adanya hakikat manusia itu sendiri, yang bahkan tidak layak menyandang gelar satu spesies. Lantas, mengapa hal demikian bisa terjadi? Pertama-tama, mari kita bahas dulu mengenai apa itu hakikat manusia. Hakikat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai intisari atau dasar. Istilah hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat adalah berhubungan dengan makna atau arti, sedangkan manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan budi. Jadi, hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Hakikat manusia sendiri memiliki sifat yang diwujudkan dalam beberapa hal yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, 2. Kemampuan bereksistensi, 3. Kata hati, 4. Moral, 5. Tanggung jawab, 6. Rasa kebebasan, 7. Kewajiban dan hak, 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kita semua memang sama-sama manusia. Tapi ada beberapa manusia yang kurang memiliki rasa kemanusiaan atau bahkan tidak memiliki rasa kemanusiaan, yang padahal sudah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Banyak terjadi kasus-kasus tidak manusiawi yang terjadi di bumi ini. Semakin lama dapat dirasa dunia ini semakin kejam. Banyak manusia mulai tidak dihargai lagi oleh masyarakat. Dihargai dalam arti bukan dari segi materi, tetapi dari penghargaan hidup, di mana manusia memiliki hak yang bermacam-macam. Orang pada zaman sekarang kebanyakan kurang punya rasa kemanusiaan yang mendalam. Banyak di antara mereka yang tidak menganggap orang lain mempunyai sesuatu yang patut untuk dihargai. Padahal apa yang dimiliki oleh semua orang tentu saja adalah HAM, hak asasi manusia. Disebutkan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk semua manusia, tanpa memandang dari mana asalnya, baik dari suku, agama, ras, maupun budaya. Tujuan HAM sendiri yaitu untuk menjamin harkat dan martabat manusia agar tercipta suatu keharmonisan dalam hidup. Banyak orang lebih mementingkan kebahagiaan semata tanpa mempedulikan orang lain. Hal itulah yang disebut rasa kemanusiaan sebagai kunci utama perwujudan HAM. Semakin lama berkurang atau bisa disebut miskin. Banyak bukti yang telah ditunjukkan, salah satunya dalam kasus 2 siswa SMA yang membunuh supir Grab. Bukankah sungguh mengerikan? Orang yang baru berusia belasan tahun saja sudah sangat berani untuk melakukan pembunuhan demi kesenangannya.
Di sekitar lingkungan kita pun banyak terdapat kasus penyelewengan HAM seperti pembulian dan pencurian. Hidup manusia seharusnya dilindungi. Salah satu hak yang utama adalah hak untuk hidup. Di dalam peraturan perundang-undangan juga sudah disebutkan bahwa membunuh adalah tindakan pelanggaran HAM. Hal tersebut dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, khususnya pada buku 2 bab 19 tentang kejadian terhadap nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Berbuat salah memanglah tidak bisa dihindari, tetapi bukan berarti jika sudah berbuat salah langsung dibalas dengan nyawa. Tetapi sebagai manusia yang dikaruniai akal dan budi, harus dapat berpikir dengan baik bagaimana untuk menyelesaikannya agar damai, bukan dengan cara langsung membunuh. Seakan-akan nyawa sudah tidak ada artinya lagi bagi orang-orang, sehingga biasa enaknya sendiri melakukan pembunuhan. Orang juga sudah tidak bisa saling menghargai sesamanya. Banyak terjadi kasus-kasus tidak manusiawi yang terjadi di bumi ini. Semakin lama, dapat dirasa bumi ini semakin kejam. Banyak manusia mulai tidak dihargai lagi oleh masyarakat. Dihargai dalam artian bukan dari segi materi, tetapi dari penghargaan hidup di mana manusia memiliki hak yang bermacam-macam. Orang pada zaman sekarang kebanyakan kurang mempunyai rasa kemanusiaan yang mendalam. Banyak di antara mereka yang tidak menganggap orang lain mempunyai sesuatu yang patut untuk dihargai. Padahal, apa yang dimiliki oleh semua orang tentu saja adalah HAM, hak asasi manusia. Disebutkan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk semua manusia tanpa memandang dari mana asalnya, suku, agama, ras, maupun budaya. Tujuan HAM sendiri yaitu untuk menjamin harkat dan martabat manusia agar tercipta suatu keharmonisan dalam hidup. Tetapi apabila kemanusiaan yang dimiliki saja kurang, maka interaksi yang baik tidak akan terjalin. Bahkan sejak berada di dalam kandungan, manusia sudah membutuhkan dukungan orang lain dalam mempertahankan hidupnya, terutama dalam hal ini dari sosok seorang ibu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain. Pun demikian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menyadari adanya ketergantungan dengan orang lain semestinya membuat manusia menjadi sadar bahwa dengan ketidakmampuan untuk dapat hidup sendirian, diperlukan adanya kesadaran untuk dapat saling memahami dan menghargai antar sesama. Kemampuan saling menghargai atas dasar nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk hubungan timbal balik yang tulus yang berimbas pada kebaikan pada diri masing-masing pihak. Rasa kemanusiaan adalah hal mendasar yang sudah seharusnya ada pada semua individu. Dengan adanya nilai kemanusiaan, seseorang akan mampu memperlakukan manusia lain selayaknya manusia seutuhnya serta menghargai keberadaannya. Manusia sendiri adalah makhluk sosial di mana dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari kerjasama antar sesama manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial berlaku bagi semua manusia tanpa memandang kedudukan sosial, suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk berinteraksi. Jadi, marilah kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang benar-benar memiliki rasa kemanusiaan yang tertanam dalam jati diri, dengan mengamalkan segala kebaikan. Bangga menjadi makhluk yang diciptakan paling mulia, bangga menyandang predikat sebagai Homo sapiens, sang manusia cerdas yang telah terbentuk selama ribuan tahun dengan pengalaman dan pembelajaran.